Bab 86 Ekor Harimau. Julian Anderson memandang Alexander Blackwood dengan dingin sambil berkata, "Wakil Kepala Alexander Blackwood, sebagai Wakil Kepala Departemen Keamanan, kamu tidak melindungi keselamatan manajemen senior perusahaan, tetapi malah mematahkan jari Tuan Bernard. Apa yang terjadi? Aku ingin kamu memberiku penjelasan, kalau tidak, jangan salahkan aku nanti." Alexander Blackwood mengerutkan kening, lalu berkata, "Apa yang perlu aku jelaskan kepadamu?" Wajah Julian Anderson semakin dingin, lalu berkata, "Aku bosmu, beginikah caramu berbicara denganku? Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mengatur kata-katamu." Tuan Julian Anderson, begini kejadiannya. Abigail Lawson melihat bahwa Alexander Blackwood sudah kehilangan kesabaran, jadi dia harus berdiri dan berbicara, dan menceritakan kisah itu lagi. Setelah Julian Anderson mendengarkan, dia berkata sambil tersenyum sinis, "Tuan Bernard hanya bercanda denganmu, dan kamu mematahkan jarinya." "Bercanda?" Abigail Lawson bertanya kaget setelah mendengar ini. "Betul, Tuan Bernard adalah orang yang suka bercanda, dia hanya bercanda," kata Julian Anderson. "Bagaimana ini bisa menjadi lelucon? Kata-katanya jelas sangat keterlaluan," kata Abigail Lawson dengan sedikit malu. "Aku bilang bercanda, ya berarti bercanda," kata Julian Anderson dengan wajah gelap, dan melambaikan tangannya, langsung mencegah Abigail Lawson terus berbicara. Abigail Lawson hanya bisa tersenyum kecut. Benar saja, kekuasaan besar akan bisa menindas orang. Solstice Holdings sangat kuat sehingga bisa melakukan apapun, sekalipun itu mengubah sebuah kenyataan. Alexander Blackwood menyipitkan matanya saat ini, lalu berkata, "Tuan Julian Anderson, ibumu sudah meninggal." Julian Anderson terkejut sesaat, dan kemudian dengan marah berkata, "Apa yang kamu katakan? Aku hanya bercanda, jangan marah." Alexander Blackwood tersenyum, lalu mengulangi, "Ibumu sudah meninggal." Bernard Callahan menatap Julian Anderson yang gemetaran karena marah, dan langsung berteriak, "Tuan Julian Anderson, apakah kamu sudah melihat, bagaimana sikapnya? Dia seorang bajingan. Bagaimana bisa ada sampah seperti itu di Solstice Holdings? Kenapa kamu tidak cepat-cepat mendisiplinkan dia?" Wakil Kepala Alexander Blackwood berani berbicara seperti itu dengan Tuan Julian Anderson. Tuan Julian Anderson adalah pensiunan dari pasukan khusus. "Ya, terakhir kali aku melihat dengan mata kepala sendiri seorang pendatang baru yang tidak disiplin dan membentak Tuan Julian Anderson karena dia belajar tinju selama lebih dari 10 tahun. Akibatnya, tangannya dipelintir Tuan Julian Anderson hingga terkilir. Sungguh tidak hormat kepada Tuan Julian Anderson. Aku rasa mulutnya yang bau akan dihancurkan oleh Tuan Julian Anderson sebentar lagi." Julian Anderson mengepalkan tinjunya dengan keras, dan wajahnya menjadi cemberut. Dia lalu berkata, "Aku akan memberimu kesempatan untuk meminta maaf." Alexander Blackwood tersenyum, lalu berkata, "Bukankah aku sudah mengatakannya? Aku bercanda, mengapa aku harus meminta maaf? Sama seperti Tuan Bernard barusan, bukankah itu juga bercanda?" Julian Anderson sangat marah hingga lengannya sedikit gemetar, dan dia pun maju selangkah. Tuan Julian Anderson baru-baru ini menorehkan prestasi luar biasa. Dia merebut tanah dari Seraphim Technologies dan menyelamatkan tanah Millennium. Nona Lunarid sangat optimis padanya. Ya, meski wakil kepala Alexander Blackwood itu dipekerjakan sendiri oleh Nona Lunarid, kalau Tuan Julian Anderson yang menghajarnya, Nona Lunarid pasti akan berpihak ke Tuan Julian Anderson. Alexander Blackwood benar-benar tidak bisa memahami situasinya, dia tidak tahu apa-apa, mencari masalah sendiri. Kita lihat saja, nanti siapkan juga beberapa keranjang bunga buah dan pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya agar dia tahu apa namanya hubungan rekan kerja. Kemampuan dan kekuatan Julian Anderson terlihat jelas bagi semua orang di grup, dan semua orang menghormatinya sebagai kepala sebuah departemen. Setelah Alexander Blackwood mendengar kata-kata tersebut, dia langsung terkejut dan kemudian tersenyum sambil berkata, "Tuan Julian Anderson benar-benar bermuka tebal, sejak kapan kamu menyambar tanah dari Seraphim Technologies?"
Julian Anderson berkata dengan acuh tak acuh, kalau Tono dan aku tidak melawan Caleb Harrington terlebih dahulu dan menghabiskan banyak energi fisiknya, apakah kamu akan memenangkan permainan pada akhirnya? Kamu pikir kamu, orang dari sipir, bisa mengalahkan master seperti Caleb Harrington? Ketika kamu menjadi seorang sipir, apa yang kamu latih hanyalah keterampilan bela diri seorang polisi biasa. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti kamu, beraninya memuji diri sendiri. Setelah mendengar kata-kata Julian Anderson, Abigail Lawson sedikit terkejut, dia tidak menyangka Alexander Blackwood melakukan begitu banyak hal penting yang bahkan tidak dia ketahui. Haruskah dia menyelidiki ulang suami yang tiba-tiba muncul ini? Betul, kamu ini hanya seorang sipir, mana bisa dibandingkan dengan Tuan Julian Anderson yang sudah pensiun dari pasukan khusus. Orang ini terlalu tidak tahu malu. Jelas Tuan Julian Anderson dan Tono yang menghabiskan tenaga para ahli yang dikirim oleh Seraphim Technologies, sehingga dia memanfaatkannya. Sekarang dia ingin mengambil pujian itu. Mengapa ada orang yang tidak tahu malu seperti ini di perusahaan kita, dan itu bahkan wakil kepala kita, memalukan sekali. Mengikuti kata-kata Julian Anderson, semua orang juga memandang Alexander Blackwood dengan mata menghina. Mereka mengamatinya dari atas ke bawah dan merasa bahwa orang ini tercela dan kotor, dan benar-benar tidak memiliki kelebihan apapun. Alexander Blackwood hanya terkekeh, dia terlalu malas untuk menjelaskan. Aku akan tanya lagi untuk terakhir kalinya, kamu mau minta maaf dan kasih aku penjelasan atau tidak? Tanya Julian Anderson lantang. Dasar bodoh. Alexander Blackwood mengeluarkan dua kata dari mulutnya dengan setengah tersenyum. Julian Anderson sangat marah, dan dia bergegas maju. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Alexander Blackwood, dia mengangkat tangannya dan meninju tenggorokannya. Gerakan Tuan Julian Anderson sangat tajam. Setelah pensiun bertahun-tahun, dia masih tetap hebat. Untuk menghadapi Alexander Blackwood, dia pasti menang. Hehe, bahkan kalau Tuan Julian Anderson kembali ke tentara sekarang, dia pasti akan mendapat tempat di tentara. Alexander Blackwood begitu payah, apa yang bisa dia bandingkan dengannya? Nona Lunarid benar-benar ditipu olehnya. Dia malah mempromosikan sampah seperti itu menjadi pemimpin kita. Hanya orang seperti Tuan Julian Anderson yang layak memimpin kita. Alexander Blackwood mundur setengah langkah, menghindar dari pukulan Julian Anderson, dan dengan tenang berkata, aku menghormati kamu sebagai pemimpin, aku mengalah satu jurus, dan jangan salahkan aku kalau kamu melakukan jurus lain. Abigail Lawson merasa gugup, dia berkata, lebih baik kita bicarakan baik-baik, jangan bertengkar. Bagaimanapun juga dia adalah pemimpinmu. Bicarakan baik-baik. Apakah kamu tidak melihatnya? Para idiot ini jelas ingin menggertakmu, dan sekarang kamu ingin berbicara baik-baik dengan mereka. Alexander Blackwood menoleh dan bertanya dengan heran. Abigail Lawson tercengang. Memang, Bernard Callahan dan Julian Anderson jelas-jelas sedang menindasnya, karena mereka memandang rendah dirinya dan merasa dia bisa mengikuti apapun yang mereka inginkan. Hati-hati! Seru Abigail Lawson tiba-tiba, siap mendorong Alexander Blackwood menjauh. Kelemahan. Julian Anderson mencibir. Dia menyerang pada saat Alexander Blackwood menoleh ke belakang, melangkah maju dan memutar pinggangnya, lalu mengayunkan sebuah pukulan keras. Alexander Blackwood bahkan tidak menoleh, dia memiringkan kepalanya, sambil menghindari pukulan, dia meletakkan lengannya di belakang pantatnya, lalu diayunkan bagaikan ekor harimau. Tangannya seperti ekor harimau, tebal dan kuat, secepat guntur. Plak! Sebuah tamparan mendarat dengan kuat di wajah Julian Anderson, membuat Julian Anderson berbalik di udara, dan dengan keras, jatuh langsung ke atas meja. Adegan ini mengejutkan orang-orang yang hadir. Bab 87 membuat marah. Tidak apa-apa, sampah ini tidak bisa menyakitiku. Alexander Blackwood tersenyum pada Abigail Lawson, lalu menurunkan tangannya dengan pelan. Julian Anderson sudah pingsan di atas meja, pipinya cacat parah akibat tamparan itu, dan tulangnya mungkin tergeser.
Abigail Lawson menatap Alexander Blackwood dengan tercengang. Julian Anderson adalah kepala Departemen Keamanan Solstice Holdings, dan bahkan seorang prajurit yang pernah bertugas di pasukan khusus. Tapi master seperti itu, terpental begitu saja oleh tamparan Alexander Blackwood yang asal tadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Mulut Bernard Callahan juga menganga. Dia mencengkeram jari-jarinya yang bengkok dan duduk di kursi dengan gemetar, baru kemudian dia menyadari, Alexander Blackwood, benar-benar terlalu kejam. Tak satu pun pegawai Departemen Keamanan yang bisa berbicara, mereka membuka mulut lebar-lebar dan menatap Julian Anderson yang tak sadarkan diri di atas meja. Tuan Bernard, sekarang giliran kita untuk berbicara. Apakah kamu akan terus bercanda denganku? Atau, kata Alexander Blackwood. Bernard Callahan tidak menunggu Alexander Blackwood selesai berbicara, dia mengeluarkan dokumen langsung dari tasnya, dan menandatanganinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah itu, dia berkata, Tuan Alexander Blackwood, menurutku, kualifikasi Lawson Enterprises sangat cocok untuk proyek kami. Aku sudah menandatanganinya, Lawson Enterprises akan bisa mendapatkan proyeknya nanti dan bekerja sama dengan kami. Lihat, bagaimana? Alexander Blackwood mengerutkan kening, dia tidak menyangka Bernard Callahan akan menyerah begitu cepat. Dia juga tidak banyak bicara, dia hanya mengambil dokumen dari Bernard Callahan dan menyerahkannya ke Abigail Lawson. Abigail Lawson keterkejutannya. Secara tak terduga, dia mendapatkan proyek itu pada akhirnya. Kalau dari tadi kamu tahu diri begini, kan bagus. Alexander Blackwood bertanya dengan ringan, lalu mengulurkan tangan untuk menepuk wajah Bernard Callahan. Kebencian di mata Bernard Callahan terlihat kentara, lalu ada senyum tersanjung di wajahnya. Wakil Kepala Alexander Blackwood benar. Mulai sekarang, selama itu tentang Lawson Enterprises, aku akan memberi lampu hijau. Abigail Lawson juga khawatir Alexander Blackwood akan terus mengacau, jadi dia buru-buru menghentikannya sambil berkata, karena Tuan Bernard telah mengangguk, maka masalah ini sampai di sini saja. Kami juga tidak mengalami kerugian apapun. Alexander Blackwood langsung ditarik oleh Abigail Lawson. Bernard Callahan melirik karyawan Departemen Keamanan yang lain, dan berkata dengan marah, kenapa kalian bengong saja? Cepat panggil ambulans untuk membawa kami ke rumah sakit. Setelah masuk ke ambulans, Bernard Callahan mengeluarkan ponselnya dan menelepon langsung ke Tuan Besar Sebastian. Tuan Besar Sebastian, Alexander Blackwood, cucu menantumu, sangat hebat. Dia membawa Abigail Lawson untuk meminta sebuah proyek kepadaku. Dia memaksaku untuk menandatangani kontrak, dan bahkan memukuliku. Kalau kamu tidak membiarkan Alexander Blackwood membawa Abigail Lawson kepadaku untuk menebus kesalahan, Lawson Enterprises kalian akan bangkrut. Tuan Besar Sebastian hendak mengatakan sesuatu, tetapi pihak lain sudah menutup telepon. Abigail Lawson mengemudikan mobil dan membawa Alexander Blackwood pulang. Alexander Blackwood bersandar dengan santai di kursi penumpang, dengan malas bermain dengan sebuah kartu. Kartu ini adalah kartu keanggotaan tertinggi Hotel Semesta, yang diberikan kepadanya oleh Willie Archer ketika dia meninggalkan penjara Sadogate. Abigail Lawson melihat ke jalan di depan sambil berkata dengan serius, terima kasih telah membantuku hari ini, tetapi kamu masih terlalu gegabah. Alexander Blackwood mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, cara termudah untuk menghadapi orang idiot adalah dengan menggunakan tanganmu dan tidak perlu banyak bicara. Kalau kamu tidak ada di sana, aku tidak akan repot untuk berbicara dengan mereka. Sudut mulut Abigail Lawson sedikit berkedut, dia berkata, Alexander Blackwood, kalau kamu ingin menjadi orang yang berkelas, kamu harus berpikir dua kali sebelum berbicara, dan juga berpikir dua kali ketika kamu melakukan sesuatu. Jangan terus mengatakan kata-kata kotor, dan jangan memukul orang dengan begitu gampangnya. Apa maksudmu orang berkelas? Semua orang sama, menurutku tidak ada perbedaan antara superior dan inferior. Apalagi kalau kamu tidak bisa melakukan sesuatu sesuai niatmu dan tidak berjalan sesuai keinginanmu, apa asyiknya hidup ini? Balas Alexander Blackwood,
sama sekali tidak peduli pada kata-kata Abigail Lawson. Mau tak mau Abigail Lawson bergumam dalam hati, benar-benar pria tidak berguna. Kamu benar-benar pantas menjadi sipir dari tempat kecil, dan penglihatanmu mungkin hanya sebesar penjara Sadoget. Kalau dia tidak berubah, dia tidak akan pernah cukup baik untuk menjadi pendampingku. Abigail Lawson tidak menyadari bahwa pikirannya telah berubah. Dia dulu berpikir bahwa Alexander Blackwood tidak cukup baik untuknya, tetapi sekarang dia berpikir bahwa kalau Alexander Blackwood tidak berubah, dia tidak akan cukup baik untuknya. Alexander Blackwood mau tidak mau menoleh untuk melihat ke arah Abigail Lawson. Wanita ini memiliki wajah yang cantik dan sosok yang putih bersih, terutama bagian dada yang dipasang sabuk pengaman. Mengapa aku semakin suka melihat wanita sekarang? Tidak, itu terlalu memengaruhi kecepatanku menarik pedang. Kalau dia tidak ada di sini hari ini, Bernard Callahan dan Julian Anderson tidak akan memiliki kesempatan untuk banyak omong di depanku begitu lama. Alexander Blackwood berpikir dalam diam, lalu buru-buru melihat ke belakang. Di penjara Sadoget, Alexander Blackwood selalu melakukan semua hal semaunya, napi mana yang berani berbicara omong kosong di depannya. Abigail Lawson memperhatikan tatapan Alexander Blackwood yang buru-buru ditarik dari sudut matanya. Dia pun tersenyum puas sambil berpikir, sekarang kamu tahu, kamu tidak cukup baik untukku, kan? Setelah memarkir mobil di garasi, Abigail Lawson mengambil kontrak dan bersiap mengumumkan kabar baik itu kepada orang tuanya. Sebelum memasuki rumah, mobil lain berhenti, dan Tuan Besar Sebastian keluar dari mobil dengan wajah suram. "Kakek, aku sudah dapat proyek dari Solstice Holdings," kata Abigail Lawson dengan bangga, dan menyapa Tuan Besar. Tuan Besar Sebastian mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Abigail Lawson sambil dengan marah berkata, "Dasar sampah tak berguna. Aku memintamu untuk mengambil proyek, dan kamu membawa Alexander Blackwood untuk mengancam Tuan Bernard secara langsung. Bahkan memukuli Tuan Bernard. Aku tidak menyangka kamu begitu tidak bermoral hanya untuk mempertahankan posisimu. Biarkan aku memberitahumu, Tuan Bernard sudah mendendam pada kita. Kalau kamu tidak mendapatkan pengampunan Tuan Bernard, aku tidak hanya akan mengeluarkanmu dari posisi presidirmu, aku bahkan akan langsung mengeluarkanmu dari silsilah keluarga." Abigail Lawson tercengang oleh tamparan itu, dan air mata pun menggenang di matanya, tetapi dia tetap menahan dan tidak membiarkannya tumpah. Alexander Blackwood mengerutkan kening dengan kesal. Segera bawa Alexander Blackwood, sampah tak berguna ini, ke Tuan Bernard untuk meminta lift, dan dapatkan pengertiannya dengan segala cara, kalau tidak, kamu akan dikeluarkan dari keluarga, kata Tuan Besar Sebastian dengan marah. Kata-kata Tuan Besar Sebastian sangat jelas, dia ingin Abigail Lawson menggunakan segala cara. Jadi, tubuhnya secara alami adalah salah satu caranya. Keributan di sini juga membuat Santi dan Alfred Lawson di rumah kaget. Setelah mereka keluar, mereka pun keheranan setelah memahami situasinya. Alexander Blackwood berkata dengan sinis, "Tuan Besar, apa pantas kamu melakukan ini? Bagaimanapun, Abigail Lawson adalah cucumu." Bernard Callahan menggertaknya dan aku memukulinya. "Apa maksudmu dengan memihak Bernard Callahan?" Kalau kamu memiliki kekuatan Bernard Callahan, maka kamu dapat mengatakan apa yang kamu katakan. Tapi kamu hanyalah sampah tak berguna, apa yang perlu aku jelaskan kepadamu? Kalau kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menggantikan Bernard Callahan, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk menjilatmu. Masalah ini disebabkan oleh kamu dan Abigail Lawson, kamu harus menyelesaikannya dan juga harus mendapatkan proyeknya. Dua permintaanku, kalau satu saja tidak ada, kalian semua bisa keluar dari keluarga Blackwood." Setelah mengatakan ini, Tuan Besar Sebastian kembali ke mobilnya dengan marah. Bab 88 Aku masih anak laki-laki seperti dulu. Alexander Blackwood, bagaimana kamu bisa begitu gegabah? Kamu benar-benar memukuli kepala Departemen Proyek Solstice Holdings. Alfred Lawson juga memandang Alexander Blackwood dengan sakit hati, berpikir bahwa dia terlalu ceroboh,
dia selalu melakukan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensinya. Gabriella Morgan juga marah, dia menunjuk hidung Alexander Blackwood dan memarahi, "Tidakkah menurutmu keluarga kita sudah cukup sengsara? Kamu benar-benar bukan orang baik, kamu datang ke sini hanya untuk mencelakai kami. Sekarang, katakan padaku, bagaimana kita akan menyelesaikan masalah ini? Kalau tidak berhasil, Lawson Enterprises akan menderita kerugian, dan bahkan Abigail Lawson akan dikeluarkan dari keluarga." Abigail Lawson berkata, "Ibu dan ayah, jangan memarahinya, Bernard Callahan memang sangat keterlaluan, Alexander Blackwood melakukannya untukku." Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan masalah ini. Bernard Callahan tidak akan lama menjadi kepala departemen. Aku akan membantu Abigail Lawson mendapatkan proyek, ini adalah janjiku." Semua orang juga bisa menggombal dan omong besar, Gabriella Morgan berkata dengan dingin, "Kalau kamu bisa melakukannya, aku akan membawakanmu air cuci kaki malam ini untuk membantumu mencuci kaki." "Tidak perlu, itu seharusnya menjadi bakti generasi muda kepada yang lebih tua, aku tidak tahan," kata Alexander Blackwood sambil tersenyum. "Mimpi kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kemampuan ini?" Gabriella Morgan menamparkan kepala Alexander Blackwood. Alexander Blackwood mengelak dengan fleksibel, yang membuat Gabriella Morgan sangat marah. Dia tidak menyangka bajingan ini berani mengelak. "Aku akan pergi menemui Bernard Callahan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu tunggu saja kabar baiknya dariku di rumah," kata Alexander Blackwood. Setelah mengatakan ini, dia pergi dengan tergesa-gesa. Gabriella Morgan mengertakkan gigi dan berkata, "Bajingan ini sudah membuat masalah besar, sekarang dia malah bertindak seperti orang normal. Dan kabur begitu saja. Mungkin dia benar-benar pergi untuk menyelesaikan masalah. Lagi pula, dia benar-benar menjabat sebagai wakil kepala di Solstice Holdings." Abigail Lawson mengerutkan bibirnya dengan ringan. Alfred Lawson dan Gabriella Morgan mau tidak mau kaget dengan kata-kata tersebut, dan mereka pun menanyakan apa yang terjadi secara detail. Gabriella Morgan mendengus dingin. Dia hanya wakil dari sebuah departemen keamanan payah saja. Terus terang, itu sama saja dengan kepala satpam. Apanya yang bisa dibanggakan? Setelah Alexander Blackwood meninggalkan keluarga Blackwood, dia menanyakan keberadaan Bernard Callahan dan langsung pergi ke rumah sakit. Melihat Alexander Blackwood muncul di depan matanya begitu cepat, Bernard Callahan mau tidak mau bergidik 2 kali. "Wakil kepala Alexander Blackwood ada di sini." Alexander Blackwood tersenyum di seluruh wajahnya, berkata, "Tuan Bernard benar-benar hebat, sekarang malah berbalik dan mengancam Lawson Enterprises. Kamu Alexander Blackwood. Kamu yang memukul bos kami. Brengsek, berani sekali ya kamu. Bos kami adalah sepupu Nona Luna Reed. Kalau kamu berani menyerangnya, aku rasa kamu sudah tidak mau bekerja di sini lagi. Hanya seorang kepala satpam, berani kasar pada penanggung jawab proyek kita yang terhormat. Cepat berlutut dan minta maaf sekarang juga." Para pegawai departemen proyek yang datang mengunjungi Bernard Callahan di rumah sakit semuanya terlihat kesal dan mulai unjuk gigi di depan Bernard Callahan. Bernard Callahan sangat bangga, lalu berkata, "Wakil kepala Alexander Blackwood, bagaimana kamu akan memintaku untuk memaafkan kamu?" Alexander Blackwood menatap Bernard Callahan tanpa ekspresi, dan berkata perlahan, "Tidak, itu seharusnya, alasan apa yang akan kamu gunakan untuk membiarkanku melepaskanmu?" Begitu ucapan ini keluar, semua orang langsung heboh. "Apa? Sudah memukuli bos kita, masih berani mengatakan hal seperti itu? Apa menurutmu Nona Luna Reed akan mendukungmu?" "Nona Luna Reed sedang mengunjungi Tuan Julian Anderson di kamar sebelah sekarang, dia akan datang sebentar lagi, kuharap kamu masih berani mengatakan hal bodoh seperti itu. Kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya karena punya sedikit kemampuan. Dalam masyarakat zaman sekarang, tidak hanya didasarkan pada kekuatanmu." Alexander Blackwood merasa orang-orang ini sangat berisik, dia pun mengerutkan kening dengan tidak sabar.
Bernard Callahan berkata sambil tersenyum sinis, melepaskan aku. Kalau aku tidak melihat bahwa kamu juga anggota perusahaan, melapor langsung kepada pejabat akan memengaruhi reputasi perusahaan. Aku sudah melaporkan hal ini ke penjara sejak awal. Sekarang kamu datang ke sini dan masih tidak menyesal, dan kamu masih berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Aku beritahu kamu. Hari ini, kalau kamu tidak menamparkan mulut baumu di depanku dan sekalian menelanjangi Abigail Lawson dan mengirimkannya ke rumahku, aku akan membuat Lawson Enterprises bangkrut dalam beberapa menit, dan kemudian mengeluarkanmu dari perusahaan. Baik dia dan Julian Anderson sudah dipukuli oleh Alexander Blackwood, dan Julian Anderson lebih parah, dengan patah tulang wajah dan gegar otak. Dengan kejadian sebesar itu, Luna Reed sudah tahu. Alexander Blackwood pasti akan menderita, dia benar-benar percaya diri sekarang. Lihatlah sampah macam apa kamu ini, kepala departemen kami rela tidur dengan istrimu, itu namanya menghargaimu. Betul, tidak semua wanita bisa disukai kepala departemen kami. Merupakan kehormatan dia bisa jatuh cinta dengan istrimu dan bersedia memberimu keuntungan. Bos kami sangat pengertian dan masuk akal, mengapa kamu tidak berlutut dan berterima kasih kepada bos kami? Sekelompok pegawai departemen proyek juga mendominasi dan sangat arogan, mereka semua ikut-ikutan bicara. Alexander Blackwood berjalan ke ranjang rumah sakit Bernard Callahan dengan tangan di sakunya. Berlutut, kata Bernard Callahan datar. Alexander Blackwood hanya memandangnya dengan merendahkan, dengan senyum di wajahnya, dia berkata, di penjara Sadogate kami, ada seorang pemuda yang sangat galak. Apa yang kamu bicarakan? Apakah ini ada hubungannya dengan kamu berlutut dan meminta maaf? Kata Bernard Callahan dengan nada menghina. Alexander Blackwood mengabaikannya dan berkata pada dirinya sendiri, orang ini sangat galak, dia menusuk seorang musuh hingga ke rumah sakit. Setiap orang terlihat meremehkan, itu hanya masalah di penjara Sadogate, apa yang bisa dipamerkan. Kemudian, musuh ini tidak terima dan ingin membalas dendam. Tapi, sebelum dia bisa membalas dendam, pemuda itu bergegas ke rumah sakit dengan membawa parang. Dia kembali menusuk musuh itu lagi ketika di rumah sakit, dengan total 18 kali tusukan. Setelah itu, musuhnya baru menyerah, dan tidak berani menyinggungnya lagi. Setelah mendengar kata-kata Alexander Blackwood, semua orang sedikit terkejut. Bernard Callahan kembali sadar, dengan wajah masam, dia berkata dengan dingin, aku tidak percaya kamu berani memukulku lagi di depan begitu banyak karyawan di rumah sakit. Nona Luna Reed ada di sebelah, coba kamu pukul aku. Sayang sekali aku tidak memiliki pisau di tanganku, kalau tidak, aku benar-benar ingin melihat seperti apa kamu kalau kamu ditusuk 18 kali. Kata Alexander Blackwood dengan setengah tersenyum. Bodoh, untuk apa kamu sok hebat di sini, siapa yang mau kamu coba tipu? Kalau kamu berani memukul Tuan Bernard di tempat ini, aku akan berlutut padamu di tempat. Nona Luna Reed sedang mengunjungi Tuan Julian Anderson di sebelah, coba kamu pukul dia. Kita akan lihat apakah Nona Luna Reed akan berurusan denganmu. Semua karyawan mengungkapkan rasa jijik mereka. Tangan Alexander Blackwood saat ini sudah menekan jari tengah Bernard Callahan yang digips. Bernard Callahan berkata dengan kaget dan marah, Alexander Blackwood, beraninya kamu. Alexander Blackwood sedikit tersenyum, lalu berkata dengan serius, tentu saja aku berani, karena aku masih pemuda yang waktu itu. Krak, gipsnya retak dan jarinya bengkok. Jari tengah Bernard Callahan, yang baru saja dibenarin tata letaknya, dipatahkan lagi oleh Alexander Blackwood saat ini, dan di depan begitu banyak orang. Bab 89 Amarah Reda. Ah! Mulut Bernard Callahan menjerit dan jari itu patah lagi, bisa dibayangkan betapa sakitnya itu. Alexander Blackwood melepaskan jarinya, dan sedikit tersenyum, lalu berkata, aku sangat membenci kalian yang lain di depan, lain juga di belakang. Para pegawai departemen proyek ini menatap kosong satu per satu. Luna Reed sedang mengunjungi Julian Anderson di bangsal sebelah,
Tetapi Alexander Blackwood tampaknya tidak peduli sama sekali, jadi dia mematahkan jari Bernard Callahan lagi di sini. Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah Nona Lunarid berurusan denganmu, aku akan melapor ke polisi untuk menangkapmu. Aku harus membiarkanmu tinggal di penjara Shadowgate lebih dari 10 tahun. Juga, harus penjara Shadowgate tempat kamu menjadi sipir. Para tahanan di dalam akan dengan senang hati menyiksamu. Saat itu, aku akan memberimu 2 kotak sabun gratis. Bernard Callahan berguling dari tempat tidur dengan kesakitan, seluruh tubuhnya berkedut, berkeringat dan dia hampir pingsan. Alexander Blackwood meraih Bernard Callahan dari lantai, mencubit jarinya yang lain, dan berkata sambil tersenyum, "Lihat dirimu, kalau kamu menandatangani kontrak dengan jujur, bukankah semua orang akan senang? Kamu malah sengaja main belakang dan menghabiskan waktuku. Jadinya kamu sendiri juga tersiksa, ya kan? Kamu. Beraninya kamu. Kalau kamu mematahkan jariku yang lain, kamu tidak hanya akan masuk penjara." Teriak Bernard Callahan dengan ngeri. "Berhenti, lepaskan Tuan Bernard, atau kami akan menghajarmu," teriak seseorang. Tentu saja mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Alexander Blackwood, bahkan Julian Anderson pun, ahli nomor 1 perusahaan, dibuat gegar otak oleh Alexander Blackwood, jadi, mana berani mereka datang untuk menyelamatkan Bernard Callahan. Bernard Callahan buru-buru berkata, "Cepat, pergi ke pintu sebelah dan undang Nona Lunarid. Aku tidak percaya penjahat ini berani mematahkan jariku di depan Nona Lunarid." Beberapa karyawan sadar dan bergegas keluar dari bangsal untuk mengundang Lunarid yang ada di kamar sebelah. "Bajingan, kamu sudah tamat. Kamu berani bersikap kasar padaku, dan kamu bahkan mengejarku ke rumah sakit. Apakah menurutmu Nona Lunarid akan membiarkanmu pergi?" Bernard Callahan menatap Alexander Blackwood dengan kejam. "Sebentar lagi Nona Lunarid akan datang dan melihatmu begitu menyiksaku, dia pasti akan membalasmu 100 kali lipat. Kamu sudah melukai kepala seorang departemen penting. Dan Tuan Julian Anderson, pahlawan Solstice Holdings, apakah menurutmu kamu akan lepas dari semua ini?" Jari-jari Alexander Blackwood mengendur seperti yang diharapkan, dan cengkeramannya menjadi tidak terlalu kencang. Bernard Callahan berkata sambil tersenyum sinis, "Takut. Sekarang baru takut. Kalau tahu akan seperti ini, janganlah dilakukan. Sekarang, berlututlah dan patahkan jarimu sendiri satu per satu. Aku bisa mempertimbangkan untuk mengatakan beberapa kata di depan Nona Lunarid, setidaknya untuk membuatnya lebih toleran padamu, sehingga kamu tidak akan mati begitu mengenaskan." Apa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan?" Alexander Blackwood berpikir sejenak, lalu berkata, "Jadi menurutmu Lunarid pasti akan memberiku pelajaran, ya kan?" Bernard Callahan mencibir lagi. "Baiklah, pertahankan jari ini untuk saat ini, dan akan kutunjukkan pada Lunarid saat dia datang." Alexander Blackwood berkata dengan serius, "Jangan mengira aku menakutimu, aku serius. Orang ini terlalu sombong, dia ingin mematahkan jari Tuan Bernard di depan Nona Lunarid. Apakah ini untuk mempermalukan Nona Lunarid? Dia pikir dia ini siapa, dan bahwa Nona Lunarid tidak akan melakukan apapun padanya. Menurutku, menurut temperamen Nona Lunarid, dia pasti akan dibunuh. Bajingan ini terlalu gila. Nona Lunarid pasti akan menggunakan dia sebagai contoh untuk membuat yang lain takluk." Alexander Blackwood sedikit tersenyum, dia sudah mengerti niat jahat Lunarid saat ini. Tidak heran dia sudah bilang sebelumnya, tapi malah muncul orang seperti Bernard Callahan. Di zaman kuno, kaisar harus menghadapi beberapa kerabat yang kuat, dan mereka mungkin menggunakan metode yang sama. Alexander Blackwood berpikir sendiri, dan merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak hanya diperalat, Abigail Lawson juga dihina. Tamparan Tuan Besar Sebastian di wajah Abigail Lawson, dia secara alami tidak bisa menamparkan Tuan Besar Sebastian balik, dia lebih tua. Nona Lunarid datang. Entah siapa yang berseru, dan kemudian ruangan menjadi sunyi. Sepatu hak tinggi menyentuh tanah,
dan terdengar suara yang tajam dan menyenangkan. Hal pertama yang menarik perhatian adalah sepasang kaki di atas sepatu hak tinggi berujung runcing hitam 7 cm, dan kemudian sepasang kaki yang dibungkus stoking hitam. Melihat dari bawah ke atas, tidak ada yang bisa dijelekkan dari tubuh ini, dan tentu saja, begitu pula wajah. Hanya saja sikapnya agak terlalu dingin, yang membuat orang gentar. Temperamennya yang sedingin es bahkan membuat para pria takut. Apakah mereka akan tiba-tiba layu karena sikap dinginnya saat berada di ruangan yang sama dengannya? Nona Lunarid datang untuk menegakkan keadilan. Coba kamu bersikap gila lagi. Bukankah kamu mau mematahkan jariku di depan Nona Lunarid? Kenapa kamu tidak bicara sekarang, tidak mau bersikap sok lagi? Kata Bernard Callahan. Dia meraung keras, seolah-olah sengaja. Alexander Blackwood menoleh untuk melihat Lunarid, dan mau tidak mau membandingkan sosoknya dengan Sofia Caldwell tadi malam. Apa kamu tidak dengar aku berbicara? Kamu mau berpura-pura tuli dan bisu. Apakah menurutmu dengan berpura-pura tuli dan bisu, kamu bisa lolos begitu saja? Kamu mematahkan jariku 2 kali, apakah menurutmu masalah ini bisa dilewati dengan berpura-pura tuli? Berlutut sekarang juga. Bernard Callahan menjadi semakin marah saat dia berbicara. Dia langsung mengangkat tangannya, lalu menamparkan kepala Alexander Blackwood. Alexander Blackwood langsung meraih tangan kanannya tanpa menoleh ke belakang, menggenggam ibu jarinya di punggung tangannya, dan 4 jari lainnya menggenggam pergelangan tangannya. Setelah itu, dia memutar pergelangan tangannya dengan ringan. Krak! Suara garing yang lebih tajam dari sepatu hak tinggi yang menghantam tanah itu berasal dari tulang Bernard Callahan, dan kemudian Bernard Callahan meratap kesakitan. Bahkan Lunarid pun cemberut saat melihat adegan ini. Meski karakter Alexander Blackwood tidak sedingin dirinya, tapi metodenya dalam menghadapi orang masih lebih unggul. Alexander Blackwood benar-benar gila, dia berani melawan Tuan Bernard di depan Nona Lunarid. Tadi dia hanya mematahkan jari Tuan Bernard, tapi sekarang, seluruh pergelangan tangannya pun dia patahkan. Aku tidak bisa membayangkan Nona Lunarid akan menggunakan cara seperti apa untuk menghukumnya. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka merasa takut, dan mereka bahkan tidak berani mengambil napas. Bernard Callahan berguling-guling di tempat tidur kesakitan sambil meratap, Nona Lunarid. Nona Lunarid, kamu harus membantuku. Sejak kapan Solstice Holdings membiarkan orang luar bersikap sombong seperti ini? Lunarid menghampiri Alexander Blackwood, dan bertanya dengan tenang, apakah amarahmu sudah reda? Setelah mendengar kalimat ini, semua orang terkejut, termasuk Bernard Callahan, yang berguling-guling di tempat tidur, dan hampir melupakan rasa sakitnya untuk waktu yang singkat. Hampir. Alexander Blackwood mengangguk dan menjawab dengan ringan. Lunarid berkata, baguslah kalau sudah lega. Alexander Blackwood cemberut, apakah wanita ini sengaja memperalatnya? Dia tidak muncul sampai api amarahnya hampir habis, dia jelas memahami hati orang-orang. Lunarid, kamu, apa maksudmu? Bernard Callahan bertanya dengan heran. Kamu memanfaatkan kekuatanmu untuk menganiaya istri orang lain, mencoba memainkan aturan yang tidak terucapkan, dan dipukuli, bukan? Bagaimana aku bisa membantumu? Mungkinkah di masa depan, aku harus mendukung para eksekutif perusahaan untuk menggunakan kekuasaan mereka untuk secara diam-diam meniduri istri dan anak perempuan bawahan mereka? Lunarid menoleh, matanya penuh cahaya dingin, dan dia berkata dengan tenang, Bernard Callahan, aku sudah menahan diri untuk waktu yang lama. Kamu sendiri yang menunjukkan kesalahanmu, jangan salahkan aku menggunakan hal ini sebagai alasan. Bernard Callahan sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan kemudian dia ingat bahwa sepupu di depannya adalah orang yang kejam yang bisa membawa Gucci orang tuanya ke rapat direksi hanya untuk memperebutkan kekuasaan. Bab 90 Ulang Tahun Juliana Ramsey. Kata-kata Lunarid langsung membuat hati Bernard Callahan jatuh ke dasar. Mulai sekarang, Bernard Callahan akan dicabut dari jabatannya di Departemen Proyek, dan Wakil Ketua Departemen Keamanan Alexander Blackwood akan menggantikannya.
Lunarid mengeluarkan perintah dengan enteng. Alexander Blackwood terkejut, dia tidak tahu banyak tentang bisnis. Bernard Callahan berkata dengan marah, "Lunarid, kamu terlalu berlebihan. Kita adalah saudara, kamu malah memperlakukan orang luar seperti ini." Lunarid berkata dengan dingin, "Apakah masih kurang kelakuanmu yang merugikan perusahaan selama bertahun-tahun? Apakah kamu ingin aku menunjukkan bukti dan bahkan membawamu ke pengadilan? Aku menyuruhmu mundur, maka mundurlah baik-baik, jangan mengoceh denganku di sini. Kalau masih bicara lagi, aku akan membuatmu menghabiskan sisa hidupmu di penjara." Begitu kata-kata ini keluar, Bernard Callahan merasa lehernya menjadi dingin, dia menggigil ketakutan 2 kali, dan tidak berani berbicara lagi. Pegawai departemen proyek juga sedikit tercengang, baru saja mereka menyinggung Alexander Blackwood dengan parah di bangsal. Mereka semua mengatakan banyak kata-kata kasar. Sekarang, Alexander Blackwood langsung menjadi bos mereka, bagaimana mereka akan ditangani nantinya? Di pihak Julian Anderson, Lunarid hanya mengkritik beberapa kata secara lisan, dan memotong bonus triwulanan. "Sekarang kamu adalah penanggung jawab departemen proyek, kamu tidak akan menemui kendala apapun kalau kamu memberi beberapa proyek ke Lawson Enterprises," kata Lunarid enteng. Ini benar-benar trik hebat, taktik kekaisaran Nona Lunarid benar-benar pintar. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya. Lunarid jelas ingin memanfaatkan ini untuk mengusir Bernard Callahan sepenuhnya, jadi dia sama sekali tidak menyapa departemen proyek, jadi tidak heran kalau Abigail Lawson diinginkan oleh Bernard Callahan. Lunarid tampak dingin, lalu berkata, "Sekarang perputaran modal grup sulit, dan banyak industri sedang berjuang. Kalau ini terus berlanjut, dana besar Nebula Innovations dan Seraphim Technologies akan menghancurkannya, dan Solstice Holdings akan bangkrut. Aku ingin bertanya, bagaimana kamu bisa membantuku menyelesaikan masalah ini?" Alexander Blackwood tersenyum sambil berkata, "Kamu tangani saja dulu, dan aku akan mengambil tindakan saat Hannah Merrick turun tangan." Lunarid tidak senang. Karena Alexander Blackwood mengatakan demikian, jelas bahwa sejumlah besar uang dapat diperoleh untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi dia tidak mau bergerak saat ini, yang akan menyebabkan Solstice Holdings menderita kerugian tertentu. Namun, kalau Solstice Holdings menang pada akhirnya, maka kerugian ini bukanlah apa-apa. Lunarid menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, "Kuharap kamu tidak mengecewakanku." Alexander Blackwood melambai ringan, lalu pergi, dan langsung menuju wakil kepala dari departemen proyek. Wakil kepala itu gemetar ketika melihatnya. Alexander Blackwood berkata, "Aku hanya sementara, dan aku tidak tahu banyak tentang bisnis. Di departemen proyek, kamu yang memiliki keputusan akhir. Aku butuh beberapa proyek kecil yang bisa menghasilkan uang di tanah milenium. Tolong aturkan untukku." Alexander Blackwood membagi 3 proyek dari departemen proyek, 2 di antaranya dikontrak oleh keluarga Blackwood, dan 1 lagi akan diberikan kepada Enigma Corp milik keluarga Sophia Caldwell. Melihat Alexander Blackwood benar-benar kembali dengan proyek tersebut, keluarga Blackwood terkejut. Setelah hening sejenak, Gabriella Morgan berkata, "Tidak mengherankan, menurut aku Nona Lunarid orang yang baik. Bernard Callahan sudah keterlaluan, dan telah menghina reputasi Solstice Holdings. Nona Lunarid hanya menjadikannya sebagai model." Alfred Lawson menghela napas lega, lalu berkata, "Tidak peduli apapun itu, masalah ini bisa diselesaikan karena bantuanmu. Gabriella Morgan, pergilah berbelanja sayuran, dan masak meja hidangan lezat sebentar lagi. Kita akan merayakannya." Abigail Lawson juga lega. Dia tersenyum pada Alexander Blackwood, lalu berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu." "Gampang," kata Alexander Blackwood tenang. Gabriella Morgan juga mendengus dingin. "Untuk apa kamu sok begitu? Kalau bukan karena pengertian Nona Lunarid, kamu akan bisa mengatasinya." Namun, malam itu, Gabriella Morgan tetap membuat makanan enak untuk merayakannya. Kedua proyek ini seharusnya bisa menghasilkan banyak uang,
Cukup untuk menutupi kekurangan investasiku di grup properti Prescott, dan menghasilkan keuntungan yang cukup tahun ini, kata Abigail Lawson dengan santai. Kerugian yang disebabkan oleh kegagalan berinvestasi di grup properti Prescott selalu menjadi alasan rapat direksi menyerangnya. Dengan adanya dua proyek ini, dia bisa segera menghasilkan banyak uang. Alexander Blackwood, bukankah kamu mengatakan bahwa Tanah Pembunuh akan meningkat nilainya? Kenapa kamu tidak menyuruh Nona Luna Reed untuk membeli kontrak-kontrak ini dari Lawson Enterprises? Kata Gabriella Morgan. Alfred Lawson sangat malu dengan perilaku Gabriella Morgan, dan berkata kepada Alexander Blackwood, "Jangan dengarkan bibimu." Alexander Blackwood berkata, "Kita pertahankan saja dulu. Tanah ini akan sangat meningkat nilainya. Mempertahankannya di tangan adalah langkah yang baik untuk Lawson Enterprises." Gabriella Morgan berkata dengan marah, "Kamu ini bisanya hanya menguntungkan orang lain. Kamu adalah suami Abigail Lawson, pertama-tama kamu harus memikirkan kepentingan keluarga Blackwood, dan Solstice Holdings adalah orang luar bagimu. Jadi bagaimana kalau kamu meminta Nona Luna Reed untuk membeli kontrak kita? Kita bisa rugi sedikit. Setengah harga tidak apa-apa. Bu, jangan bicarakan tentang hal itu. Melalui proyek ini, kita sudah bisa menutupi kekurangannya. Kita simpan dulu sebidang tanah ini untuk saat ini. Kalau ada yang mau beli, baru kita akan menjualnya." Abigail Lawson menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tidak ingin Gabriella Morgan terus membicarakan masalah ini. Alexander Blackwood tersenyum tak berdaya dan tidak berkata apa-apa. Abigail Lawson juga mengatakan bahwa ketika dia menghasilkan cukup uang, dia akan membayar kembali semua uangnya yang hilang kepada kerabatnya. Lagi pula, dialah yang mengemukakan masalah investasi di grup properti Prescott, dan dia harus bertanggung jawab atas kerugian apapun. Alexander Blackwood tidak peduli. Keesokan harinya, dia bekerja di Solstice Holdings. Sore harinya, Alexander Blackwood pergi ke bandara helikopter di kota Evermore. Di bandara, ada banyak orang yang lalu lalang, dan semua orang berpakaian dengan pantas dan cantik, hanya Alexander Blackwood yang berpakaian santai yang terlihat tidak pada tempatnya. Mereka semua datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Juliana Ramsay yang ke-25. Semua orang tahu bahwa Juliana Ramsay, putri Tuan Jonathan Ramsay, sangat terpukul dengan kematian ibunya. Selama bertahun-tahun, dia tinggal di rumah sepanjang hari dan menderita penyakit mental yang serius. Jelas tidak biasa mengadakan pesta ulang tahun secara tiba-tiba kali ini. Oleh karena itu, yang diundang tidak banyak. "Kenapa kamu ada di sini?" Abigail Lawson, yang mengenakan gaun malam merah cerah, terkejut setelah melihat Alexander Blackwood. Dia sama sekali tidak memberi tahu Alexander Blackwood tentang hal ini, dia akan hadir sendirian. Lagi pula, dengan masalah yang terjadi ketika makan malam Solstice Holdings terakhir kali, dia masih takut. Dia takut Alexander Blackwood akan membuat masalah lagi pada kesempatan ini. Alexander Blackwood juga sedikit terkejut saat melihat Abigail Lawson. Dia tersenyum sambil berkata, "Tentu saja. Menghadiri pesta ulang tahun Juliana Ramsay." Sophia Caldwell datang mengenakan gaun biru, dan angin dari baling-baling helikopter membuat rambutnya acak-acakan. Dia datang sambil tersenyum, lalu berkata, "Abigail Lawson, Tuan Alexander Blackwood, kalian datang ke sini lebih awal dariku." Hei, Abigail Lawson, kamu sungguh keterlaluan, bukankah kamu membelikan satu set pakaian yang layak untuk Tuan Alexander Blackwood pada kesempatan ini? Apakah kamu tidak takut dia akan membuat malu? Kalau aku tahu Tuan Alexander Blackwood tidak memiliki setelan yang layak, aku akan membelikannya untukmu." Wajah cantik Abigail Lawson langsung memerah, dan dia berkata dengan tidak senang. "Aku sudah membelinya untuknya, dia sendiri yang tidak memakainya." Tepat pada saat itu, sebuah helikopter berhenti, yang kebetulan kosong, dan ketiganya pun langsung naik.